Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam. Salam kebajikan, puji Tuhan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam cinta kasih, sayang, rukun dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Basis Cahaya Hati, Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Nusantara, Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Bersama kami di channel kami, kita sama-sama akan berbincang-bincang, mengungkap, mempelajari, dan mengurai akan ilmu yang maha dahsyat, ilmu Tuhan, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu rohani, agama rohani, guru rohani, dan Tuhan maha rohani. Semuanya unsur yang satu, yaitu tentang rohani, tentang Tuhan, tentang unsurnya Tuhan, dan tentang unsurnya Tuhan yang mewujud di dunia. Seperti itu. Dalam kesempatan kali ini, saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang, mengkaji tentang setiap manusia di dunia wajib hukumnya mencari seorang manusia di dunia ini yang sudah bersama Tuhan. Kemudian wajib hukumnya berbaiat, yaitu aktivasi rohani. Jadi baiat itu aktivasi rohani, penanaman nur iman, nur kitab, atau penanaman nur Tuhan, atau menghubungkan nur Tuhan dari alam dunia sampai alamnya Tuhan sendiri. Lewatnya tadi seorang manusia yang sudah bersama Tuhan sebagai wasilah, seperti itu. Jadi wajib hukumnya setiap manusia di dunia untuk mencari wasilah, yaitu seorang manusia yang sudah bersama Tuhan, untuk berbaiat, aktivasi rohani, penanaman nur Tuhan, nur iman, nur kitab, yaitu penyambungan rohani, penyambungan nur, seperti itu di dunia ini, agar sampai terhubung dan nyambung dengan Tuhan yang jaraknya tak terbatas, yang dia laisa kamitslihi syai'un. Nah, saudara-saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, inilah pentingnya setiap manusia ini diperintahkan untuk mencari ilmu di dunia ini, khususnya ilmu tentang ketuhanan, tentang kehidupan. Ya. Kita mencari Tuhan yang alamnya tak terhingga, yang dia maha metafisik, maha rahasia, tidak mungkin seperti itu, tidak mungkin. Namun dengan sistem dia, diperintahkan untuk mencari ilmu lewat utusan dia di dunia, yang membawa ilmu Tuhan di dunia sebagai wasilah, sebagai tali penghubung, sebagai channel, sebagai grader, sebagai guru. Gurunya guru khusus, yaitu guru rohani, karena ilmunya ilmu rohani, seperti itu. Jadi ilmunya ilmu rohani, alamnya akhirat, ya, seperti itu. Di mana mencarinya? Di dunia. Kalau di akhirat nggak ada, orang tidak ada perwujudan di sana. Dia adalah unsur rahasia. Apalagi di maha akhirat, sangat tidak kelihatan lagi, ya, sangat sulit sekali. Maka diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya untuk mencari manusia
yang dipilih, ditunjuk, dikehendaki oleh Tuhan di dunia. Dia adalah guru rohani yang zahir. Guru rohani yang zahir ini mewakili utusan Tuhan dan mewakili Tuhan. Artinya guru rohani yang zahir di dunia ini, ya, yang bawa ilmu kemutlakan, ilmu Tuhan, ya, guru tersebut terhubung dengan rasul yang di alam akhirat, ya, yang utusan Tuhan yang gaib, ya, alam akhirat, dan nyambung pada yang mengutus, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah perjalanan tentang ilmu Tuhan yang nama-namanya berbeda-beda, ya. Di alam yang pertama namanya Tuhan, di alam kedua namanya utusan Tuhan, di alam ketiga pembawa ilmu yang dibawa utusan Tuhan itu, ya, seorang manusia. Alamnya berbeda-beda, tapi itu terhubung. Jadi ada 3 entitas, ya, entitas nama Tuhan, entitas nama utusan Tuhan, dan pembawa yang di dunia ini pembawa utusan Tuhan itu, ilmu itu, ya. Jadi 3 entitas tapi dalam satu kesatuan di dalam manusia itu. Nah, dialah sebagai wakil Tuhan di dunia, dialah sebagai utusan Tuhan di dunia yang mewujud, dialah pembawa risalah, pembawa ajaran, seperti itu. Dialah khalifatullah, ya, wakil Tuhan itu, seperti itu. Jadi itulah sistem dalam beragama dan bertuhan, sistem dalam mencari dan praktek ilmu Tuhanan. Inilah ilmu yang satu, inilah agama yang satu, inilah guru yang satu, inilah Tuhan yang satu. Seperti itu. Wajib hukumnya setiap manusia mencari. Dan jika sudah bertemu, maka oleh guru tersebut akan diajarkan teknik, cara jalan, ya, rukun syaratnya dan metodologinya untuk, ya, kembali terhubung dengan Tuhan, ya, memasuki alam akhirat untuk sampai kembali kepada Tuhan Sang Maha Akhirat di sisinya. Lewat dia itu manusia tersebut, seperti itu. Tanpa melalui orang yang sudah bersama Tuhan, tidak mungkin, ya, tidak mungkin bisa sampai pada Tuhan. Carilah orang yang zikirnya nyambung, carilah manusia yang zikirnya nyambung, zikirnya terhubung. Carilah manusia yang selalu zikrullah, tapi zikirnya yang terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan utusan Tuhan. Linear, ya, dari dimensi fisik ke metafisik sampai ke maha metafisik, dari alam fisik dunia wujud ke alam akhirat metafisik, ya, utusannya, dan sampai kepada alam maha akhirat yang maha metafisik. Nyambung, walaupun berbeda dimensi alam, ya, nyambung. Contoh analogikanya, di rumah kita ada meteran listrik, ada colokan listrik. Dia nyambung ke gardu listrik, strumnya, dan nyambung juga sampai ke pembangkit listrik. Jika di rumah kita colokan kipas angin kepada colokan yang ada strumnya, ya, di rumah kita, maka nyambung kepada gardu listrik, pembatas itu, dan sampai juga ke pembangkit listrik, karena alirannya satu, ya, satu aliran, satu tali, seperti itu. Nah, itulah yang harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh manusia, sehingga apa-apa yang kita perbuat itu nyambung pada Tuhan. Dan awalnya sebenarnya kalau kita ketahui tentang perjalanan sistem Tuhan, yaitu sifatnya top down, ya, dari atas ke bawah, ya. Itu tadi, karena Tuhan ingin diperlihatkan kemahabesarannya di dunia ini yang dapat dilihat, dinyatakan, direalisasikan, difaktakan, serta dibuktikan, ya, pembuktian dari ilmunya menjadi amalia, jadi ilmiah. Dia membuat sistem Tuhan dari alam Tuhan, alam laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terjangkau oleh nalar logika manusia, yang tidak sama dengan makhluknya, ya. Dia membuat sistem. Dari dia, ya, diutuslah
bagian unsur dia. Ya, dari alam pertama, alam maha ruhani, diutuslah ke alam kedua, alam ruhani. Saya analogikakan biar biar bisa seperti ini, saudara-saudaraku. Ya, seperti ini. Jadi dia Tuhan, analogika ya, biar mudah untuk memahaminya. Dia dari alam maha akhirat, maha rohani, maha rahasia, maha metafisika. Dia laisa kamislihi syai'un. Dia bersemayam ya di alamnya yang disebut alam arsy ya. Seperti itu. Alam lahut seperti itu. Dia berada di sana. Yang tak terjangkau oleh nalar logika kita manusia nanti di dunia ini. Ya, dia di alam pertama. Karena yang dikenal, ingin diketahui, memperlihatkan kebesarannya, kebesaran kehidupannya, kebesaran sifatnya dan sebagainya, kebesaran rahasianya. Dia utuslah bagian dia ke alam yang kedua di sini, alam utusannya, alam. Kalau dia maha akhirat, ini alam akhirat. Maha rohani, yang diutus rohani, unsur rohani, unsurnya dia. Kalau maha persifatan, sifatnya dia. Rahasia kebesaran persifatannya yang diutus, rahasianya ya, seperti yang diutus. Inilah alam yang kedua, disebut alam utusan, alam rasul. Kalau di Islam Rasulullah ya, kalau di agama Nasrani ruh kudus, ruh yang suci, ruhani. Kalau di kita Islam ruh, seperti itu. Ini alam utusan, dimensinya beda dari alam maha ke alam yang kedua, alam akhirat ya. Ini maha rohani, ini rohani ya, ini maha akhirat, ini akhirat, maha sama-sama metafisik, dan mewujud ke dunia, alam yang ketiga, karena sifatnya wujud ya. Di balik wujud ini ada unsur dia ya, unsur Tuhan, utusan Tuhan, dari Tuhan, yang diutus dari Tuhan, di sisi Tuhan. Nah, alam utusan ini menempati wadah pembawanya seorang manusia di sini ya, seorang manusia. Di balik manusia itu ada unsur Tuhan. Jadi ini 3 dimensi ya. Ada Allah, ada utusan Allah, ada utusan Allah yang menempati wadah pembawanya di dunia ini, di dunia fisik. Ini fisik, ini di alam dunia, ini alam fisik, alam metafisik, alam maha metafisik. Dari sini turun ke bawah, terhubung. Dari alam yang kedua terhubung ke alam yang ketiga, alam dunia. Terhubung, nyambung. Namun di dunia ini unsur yang metafisik tersebut ya terbalut, terbungkus, tercover, terhalang, terkubur oleh jasmani. Jasmani manusia seperti itu. Dibungkus. Di balik manusia ada unsur Tuhan. Di balik jasmani manusia ada dimensi rohani. Di balik dunia ada dimensi akhirat. Akhirat dimensi metafisik, dunia dimensi fisik. Di balik fisik dunia ada dimensi metafisik. Seperti itu. Jadi meta di alam fisika. Seperti itu. Di sini 2 unsur berpasangan. Di dunia semuanya berpasangan. Ya, metafisik dan fisik. Ruh metafisik, jasmani fisik. Berpasangan, dia sebenarnya nyambung, lebur, menyatu, manunggal. Kalau bahasa di ilmu sesi itu dinar, manunggale kaulo Gusti. Jadi unsurnya Tuhan, lebur, nyambung, menyatu, fana, bako dengan orang yang sudah bersama Allah, bersama utusannya. Di sini dia ada satu orang manusia. Dialah pilihan Tuhan, dialah kekasih Tuhan, dialah sifat Tuhan yang mewujud. Bisa disebut rasul, bisa disebut nabi, bisa disebut ulil amri minkum, disebut wali mursyidah. Sebutannya, nama-namanya beda-beda sesuai zamannya. Seperti itu. Ini di dunia. Satu orang, karena dia Maha Esa, tunggal. Utusannya sama, tunggal juga. Di dunia pun dia mewujud tunggal juga. Inilah orang yang selalu mengingat Tuhan di sini, yang sudah lebur bersama Tuhan, selalu ingat Tuhan. Orang yang selalu zikrullah. Ya, seperti itu.
Di dia manusia ini ada tali penghubung yang dari dunia alam fisik sampai ke alam metafisik akhirat, sampai kepada Tuhan Sang Maha Esa. Di dunia ini ada. Maka carilah manusia itu. Dulu disebutnya ya, mulai dari Nabi Adam, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Penerusnya, pewarisnya ada ya, dari para sahabatnya. Dan sampai di zaman ini ada satu, setiap zamannya satu ya. Yang banyak itu murid daripada guru rohani itu. Tapi harus ketemu guru rohani yang zahir yang satu ini di sini. Si pembawanya. Pembawa apa? Wasilah, tali penghubung pada Tuhan. Tidak ketemu manusia ini ya tidak mungkin bisa bersama Tuhan. Tidak bisa sampai pada Tuhan, tidak bisa terhubung dengan Tuhan, artinya mengetahui Tuhan. Tidak akan mungkin, karena memang sudah menjadi sistem top down ya, dari Allah, Rasul, kemudian manusia pembawanya. Ini sudah top down. Kutiupkan sebagian rohku maka bersujudlah. Bersujudlah itu di bawah, seperti perjalanan cerita Nabi Adam dengan iblis. Itu perjalanan di dunia. Kata Allah ya, hai iblis, kau sujud pada Nabi Adam di sini, seorang manusia. Karena Nabi Adam membawa unsur Allah. Unsur apa? Nurnya Allah. Di nur Allah awalnya ya, itu bersemayam di balik jasmani Nabi Adam, seorang manusia ya. Ada Allah, ada nur Allah, yaitu Nur Muhammad namanya, di balik Nabi Adam. Maka Allah memerintahkan ya, memberikan perintah pada iblis untuk sujud pada Nabi Adam di dunia ya. Yang merintah siapa? Allah. Untuk taat, patuh, tunduk, untuk sujud pada siapa? Adam, manusia. Manusia itu bukan sembarang manusia, tapi manusia yang sudah dipilih Allah, dibentuk oleh Allah. Tajalinya dia, perintahnya Allah. Jadi di dunia ini untuk sujud pada Allah ya, harus melalui Nabi Adam di zaman itu. Sujud artinya taat dan patuh pada Nabi Adam di zaman Nabi Adam. Sujud itu bukannya sujud-sujudin kepalanya di depan Nabi, bukan. Taat dan patuh itu namanya sujud pada Nabi Adam, mewakili Allah di Maha. Itu sudah perintah Allah. Tapi iblis ngayel, melanggar, sombong, dia tidak taat, dia tidak patuh. Suruh sujud, dia tidak sujud. Yang sujud adalah para malaikat. Nah, malaikat berarti taat dan patuh sebutannya. Nah, di zaman ini sama. Di zaman ini, dengan di zaman para nabi-nabi, siapa yang bertemu dengan manusia tersebut, mereka semua yang bertemu dengan Nabi, yang mau nurut sama Nabi, dia sujud pada nabi-nabi. Termasuk di zaman Nabi Muhammad. Sujud artinya taat dan patuh pada Nabi Muhammad ya, atas perintah Allah. Perintah Allah melalui Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Umatnya taat, patuh, sami'na wa ata'na di dunia. Itu sama dengan sujud pada Nabi Adam, sama dengan sujud pada manusia. Sebab manusia ini adalah rajanya manusia ya. Manusia ini yang di dunia, yang satu itu adalah rajanya manusia. Dialah pemimpin dan pembimbing manusia sedunia ya, untuk bisa kembali kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi harus dipahami. Nah, perintah iblis untuk sujud pada Nabi Adam itu sama dengan perintah Allah pada Nabi Muhammad, terakhir para nabi. Sama juga pada nabi-nabi yang lain sama. Perintahnya sama. Ya, satu kali perintah untuk sepanjang masa. Seperti itu. Sujud di zaman umat di zaman Nabi Muhammad, sujud pada Nabi Muhammad di dunia, taat dan patuh. Sami'na wa ata'na. Sama dengan taat pada Rasul, sama dengan pada Allah. Jadi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Clear di sini. Ketemu dengan manusia itu. Nah, bertemu dengan manusia pembawa
ilmu Allah seperti para nabi yang terdahulu, maka harus mengikuti apa yang diperintah, apa yang dilarang. Sami'na wa ata'na. Ajaran untuk kembali kepada Allah, maka nanti diajarkan dari dunia masuk alam akhirat untuk terus berjalan sampai kepada Sang Maha Akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari dunia menuju akhirat, dari fisik ke metafisik harus ada caranya, rukunnya, syaratnya, teknologinya. Nah, di sekolah kami ada namanya teknologi metafisika. Teknologi meta di alam fisika, yaitu teknologi dari alam fisik memasuki alam metafisik, dari dunia ke akhirat, ya, nyebrang dari dunia ke akhirat, nyebrang, namanya baiat, aktivasi rohani. Kenapa diaktivasi rohani sih manusia itu? Karena pada saat dia lahir ke dunia, dia hidup di dunia, dia rohaninya tidak aktif, dia pasif, terkubur, terhijab, terbungkus, tercover, tertutup, terhalang oleh jasmani. Jadi harus disikap, ya, harus dibersihkan, harus dihilangkan tadi, ya. Jadi diaktifkan rohaninya, penutupnya dihilangkan biar terbuka. Ibarat botol di dalam air dalam botol, botolnya dibuka, ada yang membukakan agar airnya itu bisa dimanfaatkan, karena air itu ada fungsi dan manfaat, dan botol pun ada fungsi dan manfaat terhadap air itu. Seperti itu. Nah, di sini dari dunia ke alam akhirat, dari fisik ke metafisik untuk sampai kepada maha metafisik. Ya, harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Yang satu itu yang sudah terhubung dengan Tuhan, ya. Dialah walia mursida, dialah al ulama warasatul anbiya, dialah ulil amri minkum di zaman ini. Cari manusia itu. Nah, akan diajarkan tentang metodologi, tentang teknik nyebrang dari dunia ke akhirat, ya, melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Nyebrang, ada jembatan, ada penghubung, dan dihubungkan nanti ke alam akhirat, alamnya ruh, ya, masuk ke alam akhirat sampai kepada Sang Maha Akhirat, seperti itu. Jadi harus ada yang membimbingnya di sini. Manusia itu yang satu itu sedunia. Nah, disitulah ditanamkannya nur Tuhan. Artinya ditanamkan, dihubungkan biar sampai pada Tuhan. Karena manusia itu yang kita temui adalah orang yang sudah terhubung, manusia yang sudah hubung dengan Tuhan. Lewat manusia itu, ya, kita diajari praktek untuk masuki alam akhirat, alam ruh, alamnya ruh, rohanu metafisik. Jadi harus ada gurunya, diaktifasi. Contoh, manusia lahir ke dunia, manusia di alam kandungan itu diibaratkan alam akhirat. Pada saat di alam akhirat, manusia terhubung dengan Tuhan langsung karena berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhan diutus ruh itu. Alam akhirat adalah alamnya ruh. Dia langsung terhubung karena Tuhan yang mengutus, ya, dari sisi Tuhan turun. Dari sisi Tuhan turun ke alam akhirat, alam kedua. Itu urusannya Tuhan langsung. Kemudian di dunia, sebetulnya Tuhan pula yang mewujudkan ke dunia atas kebesaran kuasanya. Lahirlah jabang bayi di dunia. Ya, ada ruhnya, ada jasmaninya. Ruhnya terkubur, tercover, terhijab oleh jasmani. Ibarat botol, airnya dalam botol itu tertutup, belum dibuka, tercover, terhijab. Dan harus diaktifasi, dihubungkan, dibukalah botolnya biar airnya bisa dimanfaatkan, airnya terhubung. Karena sesungguhnya air dalam botol itu analogikanya itulah yang kita manfaatkan. Ada karena berfungsi airnya itu untuk haus, dahaga dan sebagainya. Nah, maka begitu dibuka barulah air itu bisa diminum. Kalau nggak dibuka botol, tutup botolnya, maka air itu tidak bisa diminum. Sama seperti itu. Sesungguhnya bayi baru lahir sudah ada unsur Tuhan, ya, tinggal dihubungkan. Nah, orang tersebutlah yang mengajarkan, yang menghubungkan. Lewat orang tersebut kita bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, baiat itu seperti itu. Setelah bertemu dengan manusia yang sudah bersama Tuhan, maka berbaiatlah setiap manusia pada orang tersebut, memasuki alam akhirat,
dan untuk terus adaptasi, berjalan, tarik sampai kepada Tuhan di sisinya. Kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Tanpa bertemu dengan manusia yang sudah bersama Tuhan, manusia di dunia walaupun mengerjakan ilmu-ilmu ajaran agama, ya, tanpa ketemu manusia yang satu itu tidak mungkin, dia akan downgrade. Hanya mempraktekkan ilmu Tuhan saja, tapi tidak ketemu pembawanya, ya. Dia hanya mempelajari ilmu Tuhan, praktek, ya, ilmunya saja yang dapat dari guru-guru umum, guru agama, tokoh-tokoh agama, cerita-cerita dan buku-buku. Tapi dia tidak bisa praktek masuk alam akhirat, menghayal, karena bukan yang asli, bukan yang mutlak guru itu, ya. Akhirnya hasil dari praktek ilmu agama yang dipraktekkan selama ini, dia downgrade, tidak naik ke Tuhan, tidak sampai kepada Tuhan, tapi Tuhannya menghayal. Jadi turun, downgrade ke bawah, menjauhi Tuhan di gambar yang merah. Alam yang keempat, alam hayalita. Ilmunya sama, ilmu agama, semuanya sama, tapi tidak menuju Tuhan, tidak naik, tidak mi'raj, tapi malah turun dimensinya. Hasilnya tidak jelas, hayalita, Tuhannya tidak mempunyai Tuhan. Karena begitu praktek agama lewat manusia yang sudah terhubung dengan Tuhan, begitu orang atau saya belajar dengan orang tersebut, ditanya, kamu punya Tuhan? Punya. Mana Tuhanmu? Saya tinggal menunjuk, itu Tuhanku. Kamu punya Rasul? Punya. Di mana Rasulmu? Itu. Tinggal menunjuk saja. Tapi kalau orang yang tidak bertemu dengan orang yang sudah bersama Tuhan, atau ulil amri minkum, atau waliya mursida, atau al-ulama warasatul anbiya di zaman ini, atau di zaman dahulu nabi-nabi, mereka ditanya mana? Di zaman ini orang ditanya, mana Tuhanmu? Oh no, nggak jelas. Mana Rasulmu? Nggak jelas juga, nggak tahu. Seperti itu. Nah, akhirnya praktek agamanya downgrade, turun menjauhi Tuhan. Jelas, ini pembeda mana yang manusia yang sudah bisa bersama Tuhan lewat manusia yang pilihan Tuhan tadi, guru rohani yang zahir yang mutlak, dengan manusia yang tidak ketemu manusia yang sudah bersama Tuhan, itu beda jelas, ya. Maka Al-Quran itu menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda jelas antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Kelihatan nyata, bahasa Jawa yang melok seperti itu, katon KB, seperti itu, asli itu. Jadi maka melalui penyampaian kami ini, semoga manusia dimanapun Anda berada tercerahkan. Ini untuk seluruh manusia ya, ilmu ini tentang ilmu ruh, karena setiap manusia ada ruhnya. Silahkan ke sekolah kami, di sekolah ini yang kami sampaikan, ya silahkan, karena saya tidak membedakan agama, merek agama. Orang manusia di dunia ini mau merek agama saja, yang penting manusia, ya, mau manusia ya kotor tidak kotor, baik tidak baik, agamanya apapun itu kami terima, karena kami hanya mempelajari, memberikan praktek tentang ilmu ruh, ilmu kodim, ilmu arwah, alam kodim, ya, untuk para Tuhan maha kodim, maha rahasia, maha ruhani di alam maha akhirat. Kami hanya itu, bukan merek agama Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Saya tidak, tapi saya manusia. Kami manusia. Jadi kami menerima seluruh manusia sedunia untuk mempelajari ilmu rohani. Agamanya rohani, gurunya rohani, Tuhannya maha rohani, Tuhan yang maha esa. Seperti itu. Nah, penting kami sampaikan sekali lagi kepada seluruh manusia sedunia, mencari ilmu rohani, agamanya rohani, nama agamanya, kemudian gurunya guru rohani, untuk sampai pada Tuhannya maha rohani. Satu itu, ya, tidak merek lain, mereknya rohani atau mereknya ruh. Itulah sekolah, di sekolah kami, dengan nama ilmunya ilmu teknologi metafisika. Cara jalan, rukun syarat, metodologi, itulah disebut teknologinya, ya. Ilmunya teknologi metafisika, meta di alam fisika, teknologi metafisika. Dari fisika, ya, memasuki alam metafisika sampai kepada Tuhan sang maha metafisik. Seperti itu perjalanan roh. Nah, ini tiga entitas, maha, ruhani,
rohani yang mewujud. Alam maha akhirat dan dunia fisik wujud. Seperti itu. 3 dimensi, 3 entitas. Ya. Bila ketemu manusia itu sama dengan ketemu Rasul, sama dengan ketemu Tuhan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Ya, ini untuk orang Islam. Ya. Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, dan anak, disinilah siapa dia, Yesus Kristus. Seperti itu. Analogikanya ya, semuanya Tuhan, Atman, ya di sini adalah Sri Krishna dan sebagainya sama. 3 entitas dalam satu. Jadi kami di dunia disebutnya kami. Jika ketemu manusia satu itu, kami itu, maka ketemu pula lah utusannya, maka bertemu pula dengan Sang yang mengutus, Tuhan. Satu. Jadi di dunia ini ada 3 entitas. Ya. Yang kami itulah utusan Tuhan yang mewujud. Seperti itu. Tidak ketemu manusia itu dan tidak berbaiat, maka kau tidak akan sampai pada Tuhan. Manusia di dunia ini yang tidak berbaiat pada manusia satu itu, maka dia tidak bertemu Tuhan. Tuhannya hayalita. Ditanya, kamu punya Tuhan, Mak? Punya. Namanya punya harus bisa menunjukkan alamatnya, wujudnya. Contoh saya mempunyai rumah. Mbak Sis, punya rumah? Punya. Bisa nggak saya menunjukkan rumah saya? Bisa. Ada wujudnya, ada tempatnya, ada alamatnya. Jelas. Ya. Kalau tidak, berarti nggak punya rumah. Ya, bilang punya tapi tidak punya. Gitu. Beda. Itu di situ. Punya Rasul? Punya. Bisa menunjukkan pula. Seperti itu. Percis. Tidak ada di bohong-bohongi. Ya, langsung tepat, tinggal tunjuk. Di kalimat tahiyat ada kalimat tunjuk. Ya, jari ini menunjuk. Itu harus sampai yang ditunjuk. Jika menunjuk tidak tahu makna hakikat daripada menunjuk, itu sama dengan menghayal. Berbuat tapi tidak tahu tujuan daripada perbuatannya. Jadinya akhirnya menghayal. Setiap yang kau perbuat harus mengetahui perbuatan itu dan sampai daripada perbuatan itu. Kau membuat kopi harus tahu kopinya dan harus merasakan kopi itu. Bukan hanya berkata saja, ya, tapi harus sampai dinikmati. Harus sampai menyatu. Seperti itu. Inilah jalan yang satu. Ya. Temui guru yang satu di dunia ini. Tidak ketemu guru yang satu itu, menjauhi Tuhan akhirnya. Perdebatan yang ada, saling menang-menangan. Tidak ada jalan lain. Ini jalan yang lurus. Jalan yang satu, Shiratal Mustaqim. Ini dari atas, dari Tuhan, utusannya nyambung di dunia. Terhubung langsung detik ini pula. Andai kata ini pembangkit listrik, analogikanya ini gardu, ini colokan yang di rumah kita, meteran colokan. Begitu dicolok di dunia, nyambung sampai ke gardunya. Begitu kita mengetahui sinar matahari di dunia, maka kita masuk dalam sinarnya sampai dengan kepada mataharinya. Cari pembawa sinar cahaya itu di dunia. Satu. Tidak ketemu yang satu, tidak ketemu satu yang di maha. Dan tidak ketemu utusannya yang di alam sini. Ya, tidak ketemu di sini. Tidak ketemu ini dan tidak ketemu ini. Hayalita. Jadi tidak pernah memberikan pemahaman yang jelas. Gitu. Pasti itu tidak ada pemahaman. Di sini jelas. Begitu kau ketemu di sini, maka ini akan ketemu, ini akan ketemu. Ketemunya di dunia. Karena sifat melihat adanya di dunia. Tapi sifat melihat ini berasal dari alam akhirat. Dan alam akhirat berasal dari alam maha akhirat. Karena di maha akhirat Tuhan maha melihat. Di sini baru kita bisa mendengar di dunia. Lewat alat, wadah, tempat. Ya. Sedangkan mendengar itu asalnya dari Tuhan. Maha mendengar. Hidup di dunia itu berasal dari maha hidup di akhirat. Nyambung. Mewujud. Linear. Ya. Saat ini pula. Detik ini pula. Nyambung. Kau akan diajarkan tentang sholat yang terhubung. Mengingat yang terhubung. Beribadah yang terhubung. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya.
Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan, saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Ya pemirsa, ini penting, ini sangat penting. Jika sudah mendengar informasi dari kami tentang ini, bersegeralah jika kau bersungguh-sungguh. Tapi kau kalau tidak mau bertemu dengan Tuhanmu, menuju Tuhanmu, silahkan kau berhayal dengan Tuhanmu masing-masing, keimananmu masing-masing, kepercayaan kau masing. Bebas, merdeka, la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kami wajib menyampaikan ini karena ini perintah guru kami, ya, guru kami. Jadi kami wajib menyampaikan hal ini agar tercerahkan umat manusia sedunia. Gitu. Ilmu yang ada pada kami bukan ilmu kami, tapi ilmu guru kami. Kami tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan kami bukan siapa-siapa. Semuanya milik guru, seperti itu. Kami hanya menyampaikan, menjalankan tugas untuk menyampaikan kembali. Balighu anni walau ayat. Hanya itu saja. Diterima silahkan, tidak diterima silahkan. Tapi ini wajib kami sampaikan. Dan manusia sedunia bila sadar sesadarnya menerima petunjuk, mengetahui petunjuk informasi yang benar-benar akurat, ya sesuai data, sesuai akal logika, nalar logika, terukur, ya, maka silahkan berpikir, merenung, silahkan sadar sesadar-sadarnya. Harus kemana mencari, harus bertemu atau tidak, itu pilihan. Hidup itu pilihan. Kau pilihan hidupmu bersama Tuhan atau bersama iblis, itu terserah kalian semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Inilah penampilan saya, inilah pembawaan saya. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi semua itu tidak ada unsur lain, kami hanya menyampaikan. Jika ada yang salah, itu saya sendiri yang doif. Jika kebenaran itu milik guru kami, jika ilmu itu milik guru kami. Saya la haula wala quwata illa billah. Saya manusia yang bodoh. Salam kebangkitan rohani untuk seluruh umat manusia sedunia. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam cinta kasih sayang, rukun dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian untuk sedunia.